2 Korintus 4 ayat 7-10 menuliskan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Saat membaca dan merenungkan surat 2 Korintus dengan hati-hati, kita dapat merasa bertemu dua pribadi Paulus, yaitu Paulus yang ada di dalam dirinya sendiri dan Paulus di dalam Kristus. Kita dapat melihat hal itu dari pasal 1 sampai dengan pasal 13. Semua yang dituliskan Paulus dalam 2 Korintus tersirat dalam pasal 4. "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat." Dalam renungan ini, kita akan menggunakan kata harta untuk mengacu pada harta yang ditulis dalam ayat ini, yang bukan merupakan harta benda yang ada di bumi. Melalui pasal 1, kita akan melihat bahwa harta ini diletakkan dalam bejana tanah liat. Dari pasal 3 sampai akhir surat ini, kita melihat bejana tanah liat di satu sisi dan harta di sisi yang lain. Setelah merenungkan firman ini di hadapan Tuhan, kita dapat melihat di bawah terang Tuhan bahwa bejana tanah liat ini tidak menghalangi kilau harta itu. Bejana tanah liat tidak menyembunyikan kekuatan harta ini. 2 Korintus adalah surat yang paling pribadi di dalam Perjanjian Baru. Banyak surat dalam Perjanjian Baru penuh dengan doktrin, kebenaran, dan wahyu. Banyak surat yang bergerak dari sudut pandang Allah ke sudut pandang kita. Tetapi surat 2 Korintus adalah satu-satunya surat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan kepada kita tentang orang seperti apa yang dipakai Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya. Tanpa 2 Korintus, kita tidak dapat mengenal diri Paulus. 2 Korintus menunjukkan pelayanan Paulus kepada kita. Dan dari pelayanannya, kita dapat berjumpa dengan orangnya. Kita melihat bahwa Paulus adalah bejana tanah liat. Kita mungkin memiliki konsep tentang seperti apa orang Kristen yang ideal itu. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang Kristen yang ideal. Kita pun mungkin berpikir bahwa bila kita dapat mencapai kondisi ideal yang kita pikirkan, maka kita akan mencapai kesempurnaan. Kita ingin sempurna, tetapi yang kita anggap standar kesempurnaan itu merupakan standar kita sendiri. Kita berpikir bahwa orang Kristen yang sempurna harus tersenyum dari pagi hingga malam. Bila kita meneteskan air mata, kita berpikir bahwa kita telah gagal. Kita berpikir bahwa orang Kristen yang sempurna merupakan orang yang penuh keberanian dalam segala situasi dan tidak takut. Bila kita takut dalam segala hal, kita merasa bahwa kita tidak punya iman. Kita merasa tidak sempurna karena kita tidak percaya Tuhan. Kita juga berpikir bahwa orang Kristen yang sempurna tidak pernah sedih. Jika seseorang bersedih, kita mengatakan bahwa orang itu tidak sempurna. Kita tidak perlu mengkritik hal ini, karena saya pun dahulu berpikir hal yang sama. Ketika kita membaca 2 Korintus di mana Paulus merasa berduka, kita dapat menemukan bahwa Paulus mencucurkan banyak air mata. Kita pun dapat menemukan bahwa Paulus berbeban berat dan putus asa atas hidupnya. Saat kita melanjutkan pembacaan dalam 2 Korintus, kita akan menemukan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak mengira
bahwa pribadi seperti Paulus akan memiliki masalah seperti itu. Kita dapat menyadari bahwa orang Kristen bukanlah suatu jenis malaikat. Allah tidak meletakkan malaikat dalam pertandingan rohani di bumi dan berkata, "Inilah orang-orang Kristen." Kita dapat nampak bahwa Paulus tidak jauh berbeda dari diri kita. Paulus adalah manusia juga, sama seperti diri kita. Kita perlu ingat bahwa konsep orang Kristen yang ideal yang sebelumnya kita bicarakan merupakan kondisi ideal yang kita ciptakan sendiri, bukan sesuatu yang dari Allah. Allah tidak menghendaki kita menjadi seperti itu. Di sini kita melihat sebuah bejana tanah liat, tetapi ada harta di dalamnya. Harta itu melampaui dan menaungi bejana tanah liat, serta menampilkan dirinya dari dalam bejana. Inilah arti kekristenan, arti menjadi orang Kristen. Di dalam diri Paulus, kita melihat seseorang yang takut, namun dia kuat. Dia memiliki masalah di dalam hati, namun memiliki harapan. Dia dikelilingi musuh, namun tidak ditangkap. Meskipun dianiaya, tetapi dia tidak merasa ditolak atau ditinggalkan sendiri. Dia nampak dihempaskan, tetapi dia tidak binasa. Kita dapat melihat kelemahannya, tetapi di dalam kelemahannya dia kuat. Kita juga melihat bahwa Paulus membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, tetapi kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuhnya. Ini adalah orang Kristen yang sejati, kekristenan yang sejati. Seorang Kristen adalah orang yang biasa saja. Di dalamnya terdapat paradoks, tetapi harmonis. Orang Kristen memiliki kehidupan yang di dalamnya terdapat paradoks rohani yang tidak dapat dipahami. Tuhan memberi kita paradoks ini. Beberapa orang hanya memikirkan aspek harta, tetapi melupakan aspek bejana tanah liat. Yang lain berpikir bahwa bejana tanah liat itu menghambat mereka untuk bergerak maju. Pemikiran manusia selalu begitu ekstrim. Kita berpikir bahwa kondisi ideal terjadi bila dalam hidup kita hanya ada harta. Kita pun berpikir bahwa bejana tanah liat itu menghambat kita untuk maju di hadapan Tuhan. Namun di hadapan Tuhan, bahwa harta itu ditempatkan di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu tidak dihancurkan, dan bejana tanah liat itu tidak menghalangi apapun. Harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia memiliki duri di dalam dagingnya. Tidak ada catatan yang jelas mengenai duri ini. Tetapi yang jelas, duri ini menjadi kelemahan Rasul Paulus. Dia berdoa kepada Tuhan untuk masalah itu 3 kali, dan berharap agar Tuhan mengangkat duri itu. Namun 2 Korintus 12 ayat 9 menuliskan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kasih karunia Tuhan bertambah karena duri itu. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan menutupi kelemahan kita. Kekristenan tidak menghilangkan kelemahan, juga tidak sekedar melihat kuasa Tuhan. Kekristenan berarti bahwa kuasa Tuhan semakin dinyatakan di dalam kelemahan manusia. Kekristenan tidak menciptakan suatu ras malaikat baru yang hidup di bumi. Kekristenan berarti bahwa kelemahan manusia dapat menyatakan kuasa Tuhan. Tidak ada bejana tanah liat yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Tidak peduli seberapa lemah kita, kita perlu ingat bahwa kekuatan Tuhan, harta Tuhan, dinyatakan di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat melihat paradoks rohani di dalam diri Paulus dan diri kita.
Harta itu terlihat bagus di dalam bejana tanah liat. Kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam kelemahan kita. Paulus di dalam kesedihannya dapat berkata bahwa dia senantiasa bersukacita. Dia bukan tidak pernah mengalami kesedihan, tetapi dia terus bersukacita di dalam kesedihannya. Ini merupakan ciri dari kekristenan. Ada senyum saat air mata mengalir. Banyak orang bertindak lebih baik dari Paulus, tetapi mereka tidak hidup seperti orang Kristen. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat mencapai kondisi yang tidak pernah bersedih atau tidak pernah mengalami masalah. Tetapi juga ada orang lain yang terus-menerus bersedih dan bermasalah. Ini berarti bahwa harta itu belum dinyatakan di dalamnya. Ketika kita mempelajari kehidupan anak-anak Tuhan yang menonjol, kita dapat mengerti pribadi yang seperti apa diri mereka. Tetapi pada saat yang sama, kita juga dapat mengetahui bagaimana kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Hari ini, kita tidak ingin melihat sisi bejana tanah liat dari seseorang. Sering mata kita hanya melihat bejana tanah liat itu, tetapi saat melihat anak-anak Tuhan, kita perlu melihat harta yang ada di dalam bejana tanah liat. Mereka yang mengenal Tuhan akan mengatakan bahwa ada bejana tanah liat dalam kekristenan, dan harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Tidak ada hal yang hanya berasal dari bejana tanah liat yang dapat diterima. Tetapi hal yang penting bukanlah bejana tanah liat itu sendiri, melainkan harta yang telah diletakkan di dalam bejana tanah liat itu. Kita tidak perlu memperbaiki bejana tanah liat. Harta itu telah ditempatkan di dalam bejana. Sering kita memiliki kepastian bahwa Tuhan mendengar doa kita. Pada saat itu, kita merasa bahwa iman kita paling kuat. Tetapi saat itu kita juga merasakan adanya keraguan. Ketika kita mendengar suara Tuhan paling jelas, kita juga akan mendengar suara iblis. Dalam situasi ini, kita perlu bersyukur atas iman yang telah Tuhan berikan. Iman itu tidak dapat berubah. Di hadapan Tuhan kita dapat melihat bahwa harta itu sepanjang waktu dinyatakan melalui bejana tanah liat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui bejana tanah liat. Banyak orang memiliki perjalanan hidup yang palsu. Mereka tidak menyatakan harta itu. Yang ada hanyalah usaha manusia, kinerja, dan tindakan luaran. Hidup orang Kristen yang normal adalah kehidupan di mana seseorang mungkin ragu, bahkan di saat-saat kepastian terbesarnya. Seseorang yang mungkin menemukan dirinya lemah, bahkan di saat memiliki kekuatan terbesarnya. Merasa takut di tengah keberanian di hadapan Tuhan. Merasa ragu-ragu di saat yang penuh sukacita. Paradoks ini membuktikan bahwa harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat membatasi kekuatan Allah. Kita cenderung berpikir bahwa bila ada duka cita, maka tidak ada sukacita. Bila ada air mata, tidak ada pujian. Bila ada kelemahan, maka tidak ada kekuatan. Bila ada tekanan hidup, pasti ada kesesakan. Bila ada kejatuhan, maka akan ada kehancuran. Dan bila ada keraguan, berarti kita tidak dapat percaya. Tetapi hal ini tidaklah benar. Tuhan mau agar kita sampai di satu titik, di mana kita melihat bahwa semua yang berasal dari manusia adalah bejana tanah liat untuk diisi harta Tuhan. Tidak ada hal yang dapat memendam harta Tuhan. Kita tidak perlu kecewa saat menjumpai hal yang mengecewakan. Sekalipun kita tidak berhasil, kita harus mengizinkan sesuatu yang positif untuk masuk. Dan saat itu, hal yang positif itu akan bersinar lebih baik.
lebih cerah, dan lebih mulia. Sering kita ragu setelah berdoa. Kita berpikir semuanya telah berakhir. Namun ketika iman datangnya iman semakin menyatakan harta itu, sekalipun ada keraguan di dalam diri kita. Iman membuat harta menjadi semakin mulia. Harta Tuhan dapat dinyatakan di dalam bejana tanah liat. Ini adalah hal yang berharga bagi setiap orang Kristen. Karena itu kita perlu hidup dan belajar untuk mengenal Tuhan. Semakin hari kita akan semakin menemukan kontradiksi rohani di dalam kita. Seiring berjalannya waktu, kita menemukan jurang pemisah ini semakin melebar. Pada saat yang sama, harta itu semakin dinyatakan. Betapa indahnya gambaran ini. Kita menemukan manusia yang sifat aslinya tetap utuh, tetapi Tuhan memberikan kesabaran yang lebih unggul. Lebih baik melihat seseorang yang di dalamnya Tuhan menempatkan kerendahan hati, daripada melihat seseorang yang secara alamiah pendiam. Lebih baik melihat orang yang di dalamnya Tuhan menempatkan kelembutan, daripada melihat orang yang secara alamiah lemah dan tidak berdaya. Tidak peduli apa bejana tanah liat yang kita miliki, harta itu dapat masuk ke dalamnya. Bejana itu tetap menjadi bejana. Harta itu dapat masuk ke dalamnya. Bejana itu tetap menjadi bejana. Tetapi bejana itu sekarang diisi dengan harta. Kita perlu ingat bahwa kita tidak punya alasan untuk kecewa. Semua hal yang rohani, yang kuat dan penuh kuasa datang dari Tuhan. Dan semuanya itu dapat dinyatakan di dalam kita. Semua hal itu akan semakin terang bersinar dan semakin dinyatakan melalui bejana tanah liat. Dari sini kita melihat betapa pentingnya harta itu. Segala sesuatu tergantung pada harta. Semua situasi yang ada berputar di sekeliling perkara ini. Betapa bodohnya bila mata kita hanya tertuju pada hal-hal negatif. Karena kuat kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna di dalam kelemahan kita. Tuhan memberkati.